Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati, Bantul. Apa kabar? Tentunya doa terbaik senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan yang tinggi supaya kita bisa melalui hari ini dengan penuh semangat dan tetap sehat. Bersama dengan Anggra tentunya di Warto Paseban, Warnandeng Carito Panembahan Senopati Bantul. Untuk Anda, para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul. Sudah hadir bersama dengan saya ada Mbak Dwi Astuti, Eskep Nurse. Halo Mbak Dwi, apa kabar? Ya Mbak, kabar baik, Alhamdulillah. Ada juga Mbak Sri Riana, Eskep Nurse Mkep. Halo Mbak Riana, apa kabar? Baik Mbak Anggra. Ya, kita sudah sapa para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul. Ya, Mbak Dwi dan Mbak Sri Riana ini adalah para perawat yang cantik-cantik di RSUD Panembahan Senopati Bantul dan tentunya adalah pengurus di DPK PPNI RSUD Panembahan Senopati Bantul. Kita akan ke Mbak Dwi terlebih dahulu. Mbak Dwi, boleh dong diceritakan sedikit tentang DPK PPNI RSUD Panembahan Senopati, Dewan Pengurus Komisariat RSUD Panembahan Senopati Bantul. Kepengurusannya bagaimana ini Mbak Dwi? Strukturnya? Jadi Mbak Angga, terima kasih untuk waktunya. Salam kepada sahabat dan mitra sejati Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul. Izinkanlah kami untuk sedikit menceritakan tentang Dewan Pengurus Komisariat PPNI RSUD Panembahan Senopati Bantul. Untuk struktur organisasi, ketua kami adalah Mas Rian Laksita, SST, sedangkan saya sendiri di sini sebagai sekretaris komisariat. Dan untuk narasumber yang kedua nanti Mbak Sri Riana ini sebagai seksi informasi dan komunikasi. Ini Mbak Riana ya. Kemudian untuk DPK kami mempunyai anggota kurang lebih 400 perawat Mbak. 400 ya, perawat. 400 Itu perawat. khusus yang untuk RSUD Panembahan Khusus untuk Senopati. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Banyak Senopati. juga ya Mbak Dwi ya. Oke, baik. Berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan yang masuk dalam program PPNI tentunya yang ada di DPK RSUD. Di era pandemik yang pada saat ini masih juga kita lalui. Ini bagaimana Mbak Dwi? Kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang oleh PPNI bagaimana ini? Tentunya berpengaruh begitu ya. Boleh diceritakan sedikit? Iya. Karena adanya pandemi ini memang sangat berpengaruh bagi kegiatan organisasi kami, Mbak. Karena kami itu kan sebagai organisasi profesi perawat ya. Kami sering sekali mengadakan koordinasi tentang ketugasan kami maupun ketugasan organisasi. Tapi selama pandemi ini, maka koordinasi yang kami lakukan adalah secara online. Ya. Jadi misalnya ada pertemuan ya cuman bisa menggunakan media Zoom misalnya seperti itu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain misalnya diklat dan yang sebagainya juga belum bisa dilaksanakan. Sedangkan untuk kegiatan yang bisa kami laksanakan adalah untuk kegiatan-kegiatan yang sosial ya, bersifat sosial itu masih bisa. Seperti apa itu Mbak Dwi? Nah, di antaranya adalah kepedulian kami kepada anggota yang mengalami sakit misalnya. Ya, karena ada beberapa kan anggota kita juga yang sakit akibat COVID ini. Oke, baik. Baik, Mbak Dwi, ini kan seperti yang kita tahu bahwa di bulan Maret ini adalah ulang tahun PPNI, begitu ya. Bulan yang berbahagia tentunya untuk teman-teman yang bergabung di PPNI. Ini ulang tahun yang ke-47. Ya, baik, 47. PPNI merayakan ulang tahunnya yang ke-47. Tema yang diusung di tahun ini adalah mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Nah, tentunya dengan tema yang diusung ini ada goals-nya gitu ya, ada yang mau dicapai. Nah, boleh diceritakan sedikit Mbak Dwi? Nah, untuk goals dari ulang tahun ke-47 ini adalah perawat tangguh Indonesia bebas COVID-19
dan masyarakat yang sehat, Mbak Anggra. Jadi ada 3 komponen itu ada perawat tangguh, Indonesia bebas COVID-19 dan mewujudkan masyarakat yang sehat. Oke, baik. Kalau begitu apa nih yang kita lakukan nih untuk bisa kita mencapai itu? Nah, dalam rangka peringatan hari ulang tahun PPNI yang ke-47 ini, DPK kami melaksanakan beberapa kegiatan, Mbak Anggra. Ya. Di antaranya yang pertama untuk menyemarakkan dan kebersamaan kami mewajibkan anggota kami untuk mengupload foto di Tribunais PPNI yang ke-47 ini. Nah, upload foto ini dilaksanakan selama kurang lebih 7 hari ya, dari tanggal 14 sampai 20 Maret. Oh, berarti ini sudah berjalan ya, sudah berproses. Oke. Uploadnya itu di semua media sosial yang dipunyai oleh anggota. Seperti itu. Kemudian untuk kegiatan yang berikutnya adalah membagikan masker dan juga leaflet ya. Leaflet ini berisi tentang vaksinasi COVID-19 kepada pengunjung, baik itu pengunjung di rawat jalan maupun di rawat inap. Nah, nanti kurang lebih ada 300 paket. Oke, yang akan dibagikan kepada pengunjung. Masker sama leaflet isinya. Itu selama cuman 1 hari. Oh, dalam 1 hari. Dalam 1 hari pada tanggal 17 ini. Pada tanggal 17. Pas hari ulang tahun. Oke. Kemudian untuk yang ke anggota, kami memberikan semacam stiker ya. Stiker tentang ulang tahun yang ke-47 ini kepada semua anggota PPNI di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati. Dan yang terakhir untuk pengabdian masyarakat, kami melakukan edukasi tentang vaksinasi. Nah, yang dilaksanakan pada hari ini, Mbak. Ini juga merupakan salah satu cara untuk edukasi, begitu ya maksudnya. Edukasi tentang vaksinasi. Nah, ini juga merupakan program nasional ya, PPNI, tapi kesemuanya seperti ini karena tema sudah ditentukan. Temanya sudah ditentukan, yakni mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Jadi harapannya mungkin PPNI seluruh Indonesia ini serentak melaksanakan hari ulang tahun dengan tema yang sama. Dan tentunya ini mendukung upaya pemerintah begitu untuk vaksinasi COVID-19. Baik, terima kasih sekali Mbak Dwi. Ini menarik ini ya, karena PPNI ternyata greget begitu ya. Baik, kita beralih ke Mbak Riana, Mbak Sri Riana, Eskep Nurse Mkep. Tadi seperti dijelaskan oleh Mbak Dwi bahwa Mbak Riana ini adalah salah satu seksi begitu ya, salah satu anggota seksi di kepengurusan DPK PPNI RSUD Panembahan Senopati. Tadi seksi informasi dan komunikasi. Salah satu tugasnya ya yang seperti ini begitu ya, menyampaikan informasi terkait dengan program-program ataupun yang perlu untuk diketahui oleh masyarakat, tentunya para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati khususnya begitu ya. Baik, Mbak Riana, kalau tadi disampaikan ini kita kan dalam rangka untuk edukasi gitu ya, edukasi untuk vaksin untuk masyarakat, para sahabat dan mitra sejati. Boleh diceritakan dong, disampaikan ke teman-teman, ke para sahabat dan mitra sejati sebenar-benarnya vaksin COVID-19. Banyak nih yang nggak ngerti vaksin. Gimana sih Mbak? Apa sih itu vaksin? Boleh diceritakan sedikit? Oke, terima kasih Mbak Angga kesempatannya. Saya sapa dulu sahabat mitra sehat rumah sakit. Jadi apa itu vaksin COVID-19? Vaksin COVID-19 itu berisi antigen. Antigen itu apa? Antigen itu adalah komponen dari mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Jadi sebagian kecil komponen dari penyebab penyakit itu dilemahkan atau dimatikan, kemudian dijadikan vaksin. Tentu komponen itu sudah tidak berbahaya bagi tubuh. Jadi kalau sahabat semua mendengarkan berita-berita yang membuat takut, itu banyak yang hoax, jadi jangan percaya. Jadi jelas vaksin itu berisi antigen yang dilemahkan atau dimatikan. Jadi aman, tidak berbahaya tentunya. Aman, halal. Aman dan halal. Aman dan itu halal. penting ya. Kemudian antigen yang pada vaksin itu dia akan sangat bermanfaat untuk membentuk antibodi. Nah, di sini antibodi ini dia berperan dalam melawan bila ada virus yang masuk. Jadi ketika
seseorang sudah diberikan vaksin, dia mempunyai tubuh kita tuh lebih pintar. Jadi ketika kita mendapat serangan dari virus, tubuh sudah pintar, sudah mempunyai antibodi dan lebih cepat mengenali. Oke. Itu ya, jadi buat para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati, bagi yang masih takut-takut, aduh kok divaksin ya, aduh bahaya nggak ya, katanya begini. Barusan kita udah dengerin ya apa yang disampaikan oleh Mbak Riana, bahwa vaksin itu tidak berbahaya dan memang kita harus begitu ya. Harus. Oke, baik. Ini dia nih. Kalau nggak vaksin terus gimana? Lah, kenapa kita harus divaksin gitu, Mbak? Padahal kan ada nih, nggak usah lah, aku udah sehat gitu. Nah, itu teman-teman sahabat semua, jadi beberapa mungkin memilih, saya tidak mau proaktif, yang penting saya muda, sehat, nggak usah divaksin, saya sehat sendiri ya. Nah, itu namanya salah satu keegoisan. Jadi mengapa harus divaksin? Karena dengan vaksin setiap manusia akan mempunyai antibodi. Jadi ketika dia mendapatkan virus yang masuk, dia lebih cepat sembuh dan bisa tidak sakit. Nah, ketika semakin banyak orang yang mempunyai antibodi yang bagus, maka dia kemungkinan untuk menularkan itu lebih kecil. Jadi dengan adanya vaksin ini kita melindungi orang-orang yang rentan. Jadi ketika orang-orang yang bisa diberikan vaksin, maka orang yang tidak mungkin diberikan vaksin, mereka terlindungi karena penyebaran dari virus COVID-19 ini akan berkurang drastis. Oke. Baik, ngomong-ngomong ini yang harus divaksin itu siapa? Gitu. Jadi untuk vaksin COVID-19 ini diberikan secara bertahap. Jadi pertama kali diberikan kepada tenaga kesehatan, kemudian tenaga di rumah sakit, di klinik kesehatan, karena mereka garda pertama untuk melayani pasien-pasien yang tentu banyak yang dengan penyakit COVID-19. Pertama itu ya, tenaga kesehatan. Kemudian setelah tenaga kesehatan semua diberikan vaksin, selanjutnya diberikan kepada pekerja di garda depan. Jadi diberikan kepada pelayan publik, misalnya guru, pegawai negeri, kemudian bapak-bapak yang dia harus bekerja setiap hari, dia tidak bisa work from home, itu diberikan, diutamakan setelah tenaga kesehatan. Kemudian setelah itu diberikan kepada lansia. Jadi lansia dengan komorbid bisa diberikan vaksin, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jadi lansia ini kan dia untuk resiko terkena virus ini kan lebih tinggi, jadi dia diberikan awal. Setelah itu diberikan kepada masyarakat yang lain. Jadi banyak masyarakat yang bilang, saya ini sudah terdaftar tapi kapan pelaksanaan vaksinnya? Belum, gitu ya. Nah, itu nanti menunggu panggilan. Jadi dari tempat-tempat vaksinasi itu dia akan mendata, kemudian melakukan prioritas dan memberikan undangan. Jadi ditunggu undangannya. Kalau sudah terdaftar ya sudah aman, yakinlah nanti akan divaksin. Hanya tunggu saja. Gitu ya. Baik. Ini vaksin ini kapan nih dilakukannya nih? Vaksin ini jadi ada yang vaksin satu kali udah selesai, dianggapnya seperti itu. Jadi vaksin ini sebenarnya diberikan 2 kali. 2 kali dengan jarak 14 sampai 28 hari. Jadi vaksin pertama dan vaksin kedua jaraknya 14 sampai 28 hari. Itu optimalnya. Tapi untuk lansia kita buat jarak 28 hari. Khusus lansia. Lebih panjang ya, jaraknya ya. Kemudian kalau pelaksanaan vaksin itu sendiri bagaimana, Mbak Riana? Jadi pelaksanaan vaksin yang pertama itu tadi ya Mbak Anggra ya, kita harus nunggu panggilan dulu. Jadi kalau kita sudah terdaftar, kita tenang aja, kita nunggu panggilan karena jumlah vaksin juga terbatas. Betul. Jadi setelah mendapat panggilan, kita ke lokasi, kita kemudian ada 4 meja di sana. Kita pertama mendaftar ke meja 1, membawa KTP dan undangan. Kemudian kita ke meja 2. Meja 2 dilakukan screening. Jadi di situ
kita dilakukan pemeriksaan kesehatan sederhana. Jadi di tensi, diukur suhu, ditanya tentang riwayat penyakit. Kemudian setelah itu kita dinyatakan boleh vaksin, sehat atau layak divaksin, kita ke meja 3 untuk diberikan vaksin. Kemudian dari meja 3 kita tidak langsung pulang, tapi ke meja 4 dilakukan observasi selama 30 menit. Jadi supaya aman kita lihat 30 menit. Jadi untuk menghindari risiko. Jadi mungkin ada yang setelah divaksin mungkin merasakan sesuatu begitu ya. Apakah pusing, apakah tidak nyaman, ataukah yang lain-lain begitu. Tapi selama ini apakah sudah pernah ada yang begitu, Mbak? Belum ya kayaknya. Untuk keluhan ada, biasanya ada ya? Keluhan itu pusing dan mual, tapi sangat jarang, jarang yang mengalami keluhan itu. Biasanya ada yang dia baru sembuh dari sakit, kemudian divaksin, setelah vaksin dia merasakan pusing, itu ada. Jadi ada faktor lain. Bukan karena vaksinnya gitu ya. Mungkin tapi kondisinya belum fit seperti itu. Tapi itu tidak bahaya ya, tentu ya. Tidak bahaya. Jadi biasanya kita observasi terus bisa pulang. Setelah diobservasi terus bisa pulang, nggak masalah gitu ya. Iya. Dan tentu setelah itu dia tidak harus ke rumah sakit untuk memeriksakan. Seandainya itu bukan karena vaksinnya gitu ya. Baik. Baik, para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati, rasanya cukup banyak yang sudah kita dengarkan penjelasan dari Mbak Riana berkaitan dengan vaksinasi COVID-19. Betapa pentingnya vaksin yang memang itu ditujukan kepada masyarakat seluruh Indonesia tentunya, karena ini sudah menjadi program pemerintah selama era pandemi. Baik, terima kasih sekali kehadirannya untuk Mbak Dwi dan juga Mbak Riana. Terima kasih sekali kehadirannya di Warto Paseban, Warnaning Carito Panembahan Senopati Bantul, yang merupakan podcastnya RSUD Panembahan Senopati Bantul. Kita ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk PPNI yang ke-47, Mbak Dwi dan Mbak Riana itu ya. Sama-sama ya, barengan ya ini ya. Nanti sama-sama, kemudian nanti temanya biar saya nih yang sebutkan nih. Nanti goalsnya Mbak Riana sama Mbak Dwi ya. Kita sama-sama ucapkan, lihat ke depan ya. Kita ucapkan selamat ulang tahun PPNI ke berapa tadi? 47 ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun PPNI ke-47. Mewujudkan masyarakat sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Perawat tangguh, Indonesia bebas COVID-19, masyarakat sehat. Baik, para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati, rasanya kesempatan untuk hari ini bertemu dengan saya Anggra sudah habis. Dan banyak hal, banyak kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Saya Anggra bersama dengan seluruh kru Warto Paseban undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.